Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video animasi kami yang berjudul Hakikat Bahasa. A. Pengertian hakikat bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ialah sistem bunyi yang arbiter yang bisa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Sedangkan menurut Keraf, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat, berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. B. Fungsi bahasa. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kemampuan mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. 2. Sebagai alat komunikasi bahasa. Merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan atau memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. 4. Sebagai alat kontrol sosial bahasa. Maksudnya adalah yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta atau tutur kata seseorang. Ciri atau sifat bahasa. A. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun memuat pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. B. Bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. C. Bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. D. Bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbiter berarti sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, maka suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. E. Bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. F. Bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dalam dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. H. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. I. Bahasa itu bersifat bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama karena perbedaan tersebut. Maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu 1. Idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat
perorangan. 2. Dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok atau anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 3. Ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. J. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu, yaitu sebagai makhluk yang berkebudayaan dan bermasyarakat. Bahasa mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan manusia. Karena kegiatan manusia dalam masyarakat selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. K. Bahasa itu bersifat manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap, statistik, sedangkan alat komunikasi manusia, yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka, bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. D. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 Bab 15, Pasal 36, bahasa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Kedudukan bahasa ialah status relatif, bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan satu bahasa nasional sehubungan dengan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu lambang identitas nasional, lambang kebangsaan nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dan sebagai alat perhubungan antara budaya dan juga daerah. Bahasa negara berkaitan dengan statusnya berbagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar resmi dan lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi.